Hai semuanya, banyak dari kita ingin hidup tenang, tapi justru terseret kelelahan batin karena hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Jalan stoik bukan tentang menjadi dingin atau kebal rasa, melainkan tentang belajar berjalan lurus di tengah dunia yang sering berisik dan tidak ramah. Jalan stoik sering disalahpahami sebagai sikap hidup yang kaku, dingin, dan seolah menolak perasaan. Padahal, jalan ini justru lahir dari kesadaran sederhana bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah cara kita meresponsnya. Kita hidup di dunia yang penuh tuntutan, perbandingan, dan kebisingan, baik dari luar maupun dari dalam pikiran sendiri. Banyak dari kita merasa lelah bukan karena beban hidup terlalu berat, melainkan karena terlalu banyak hal yang kita pikir harus dikendalikan, padahal kenyataannya tidak. Jalan stoik mengajak kita berhenti sejenak, menata ulang cara pandang, dan memilih fokus pada hal-hal yang memang berada dalam jangkauan sikap dan keputusan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita marah karena orang lain tidak bersikap seperti yang kita harapkan, kecewa karena hasil tidak sesuai usaha, atau cemas karena masa depan terasa tidak pasti. Jalan stoik tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menawarkan ketenangan di tengah masalah itu sendiri. Bukan dengan menghindar, melainkan dengan berdamai pada fakta bahwa hidup memiliki alurnya sendiri. Kita boleh berusaha, kita boleh berharap, tetapi kita tidak bisa memaksa dunia mengikuti kemauan kita sepenuhnya. Di titik inilah, jalan stoik menjadi relevan, karena ia mengajarkan pembedaan yang sangat mendasar. Mana yang bisa kita kendalikan, dan mana yang harus kita lepaskan. Ketika kita menyadari bahwa opini orang lain, cuaca, masa lalu, dan banyak kejadian tak terduga berada di luar kendali, beban batin perlahan berkurang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kita tidak lagi menaruh energi berlebihan pada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Jalan stoik menekankan bahwa energi hidup seharusnya digunakan untuk membentuk karakter, sikap, dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan, seperti kejujuran, keteguhan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, hidup menjadi lebih ringan tanpa harus menjadi pasif. Banyak dari kita mengira bahwa ketenangan datang ketika semua berjalan lancar. Jalan stoik justru membalik anggapan itu. Ketenangan datang ketika kita siap menghadapi kemungkinan terburuk tanpa kehilangan arah hidup. Ini bukan pesimisme, melainkan realisme yang matang. Dengan menyadari bahwa kegagalan, kehilangan, dan penolakan adalah bagian dari hidup, kita tidak lagi terkejut berlebihan ketika itu terjadi. Kita belajar menerima kenyataan tanpa menyerah pada keputusasaan. Dalam konteks ini, jalan stoik bukan tentang menekan emosi, melainkan memahami emosi sebagai reaksi alami yang tidak harus mengendalikan tindakan kita. Di tengah budaya modern yang mendorong kita untuk selalu bereaksi cepat, jalan stoik mengajak kita untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Tidak semua hal perlu dibalas, tidak semua komentar perlu dijawab, dan tidak semua emosi perlu dituruti. Kalian semua pasti pernah merasa menyesal setelah bereaksi berlebihan. Jalan stoik mengajarkan bahwa jeda kecil antara stimulus dan respons adalah ruang kebebasan yang sangat berharga. Di sanalah kita bisa memilih bersikap bijak, bukan reaktif. Kita hidup di era di mana nilai diri sering diukur dari pengakuan eksternal. Jalan stoik mengingatkan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh pujian atau celaan, melainkan oleh konsistensi pada nilai yang diyakini. Ketika kita terlalu bergantung pada penilaian orang lain, hidup menjadi rapuh. Sedikit kritik bisa meruntuhkan semangat, sedikit pujian bisa membuat lupa diri. Jalan stoik menanamkan kemandirian batin, di mana kita bertindak benar bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu memang benar. Dalam praktiknya, jalan stoik hadir dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Cara kita menghadapi antrean panjang, kemacetan, komentar sinis, atau rencana yang tiba-tiba gagal, semuanya menjadi latihan harian. Jalan ini tidak menuntut kita menjadi sempurna, tetapi konsisten belajar. Ketika kita gagal bersikap tenang, kita tidak perlu menghukum diri berlebihan. Kita cukup menyadari, memperbaiki, dan melangkah lagi. Jalan stoik adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Salah satu inti jalan stoik adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat menantang. Banyak konflik batin muncul karena kita menolak kenyataan, berharap masa lalu berbeda, atau memaksa masa depan sesuai imajinasi.
Jalan stoik mengajak kita berdamai dengan realitas, bukan menyerah, tetapi memahami posisi kita di dalamnya. Dari penerimaan inilah, tindakan yang lebih jernih bisa muncul. Ketika kita menghadapi penderitaan, jalan stoik tidak mengajak kita mengabaikannya, melainkan memaknainya. Penderitaan bisa menjadi guru yang keras, tetapi jujur. Ia menunjukkan batas kita, nilai kita, dan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Dengan sudut pandang stoik, penderitaan bukan kutukan, melainkan ujian karakter. Bagaimana kita bersikap saat tidak ada yang berpihak pada kita, seringkali lebih menentukan kualitas hidup dibanding saat semua berjalan mudah. Banyak dari kita takut kehilangan, baik kehilangan orang, kesempatan, maupun kenyamanan. Jalan stoik mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Ketika kita menerima ketidakkekalan sebagai fakta, rasa takut perlahan melemah. Kita tetap mencintai, tetap berusaha, tetapi tanpa keterikatan yang membutakan. Kita menikmati apa yang ada hari ini tanpa menganggapnya milik selamanya. Sikap ini bukan membuat kita dingin, justru membuat kita lebih hadir dan bersyukur. Dalam relasi dengan orang lain, jalan stoik membantu kita menetapkan batas yang sehat. Kita bisa berbuat baik tanpa harus mengorbankan harga diri. Kita bisa membantu tanpa berharap balasan. Kita bisa memaafkan tanpa melupakan pelajaran. Dengan memahami bahwa perilaku orang lain berada di luar kendali kita, kita tidak lagi mempersonalisasi setiap sikap negatif yang datang. Ini membuat hubungan menjadi lebih jujur dan tidak penuh drama batin. Jalan stoik juga mengajarkan keberanian untuk hidup sederhana di tengah dorongan konsumtif. Banyak kelelahan hidup berasal dari keinginan yang tidak ada habisnya. Ketika kita terus mengejar lebih banyak tanpa pernah merasa cukup, ketenangan selalu terasa jauh. Jalan stoik menanamkan rasa cukup sebagai kekayaan sejati. Dengan kebutuhan yang lebih sedikit, kita memiliki ruang batin yang lebih luas untuk berpikir jernih dan bertindak bijak. Dalam dunia kerja dan pencapaian, jalan stoik mengajak kita fokus pada proses, bukan hasil semata. Kita bertanggung jawab pada usaha terbaik yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada hasil akhir yang sering dipengaruhi banyak faktor. Ketika kita bekerja dengan niat yang lurus dan sikap yang disiplin, hasil menjadi bonus, bukan penentu harga diri. Dengan cara ini, kegagalan tidak lagi menghancurkan, dan keberhasilan tidak membuat kita sombong. Jalan stoik menjadi semakin relevan ketika kita menghadapi tekanan mental yang terus meningkat. Banyak dari kita hidup dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar berhenti. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan perbandingan dengan orang lain mencuri energi tanpa kita sadari. Jalan stoik mengajak kita kembali ke saat ini, karena hanya disinilah kita bisa bertindak. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum tentu. Tetapi sikap hari ini sepenuhnya berada di tangan kita. Ketika pikiran dipenuhi kecemasan, jalan stoik menyarankan kita bertanya dengan jujur, apakah hal ini benar-benar berada dalam kendali kita? Jika tidak, maka melepaskannya adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Jika iya, maka fokuslah pada tindakan kecil yang bisa dilakukan sekarang. Dengan cara ini, pikiran menjadi lebih tertata, dan kecemasan berkurang karena kita tidak lagi mencoba mengendalikan yang mustahil. Banyak dari kita juga terjebak dalam keinginan untuk selalu dipahami. Jalan stoik mengingatkan bahwa tidak semua orang akan mengerti niat dan perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kita hidup untuk bertindak sesuai nilai yang kita anggap benar. Ketika kebutuhan untuk selalu dimengerti dilepaskan, hidup terasa lebih ringan dan jujur. Dalam menghadapi kritik, jalan stoik mengajarkan sikap selektif. Kritik yang benar bisa menjadi cermin untuk memperbaiki diri, sementara kritik yang tidak berdasar tidak perlu disimpan terlalu lama. Kita belajar membedakan antara masukan yang membangun dan komentar yang hanya mencerminkan emosi orang lain. Dengan begitu, kita tidak defensif, tetapi juga tidak mudah terluka. Jalan stoik juga menanamkan kesadaran akan kematian, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Dengan mengingat bahwa hidup terbatas, kita terdorong menggunakan waktu dengan lebih bijak. Kita tidak lagi menunda hal-hal penting, tidak terlalu lama menyimpan dendam, dan tidak menghabiskan energi untuk hal remeh. Kesadaran ini membuat hidup lebih bermakna dan terarah. Dalam praktik sehari-hari, jalan stoik mendorong refleksi rutin, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk belajar. Kita meninjau sikap, reaksi, dan keputusan, lalu memperbaikinya secara perlahan. Dengan refleksi yang jujur, kita tumbuh tanpa perlu merasa superior atau inferior.
Kita hanya menjadi versi diri yang sedikit lebih baik dari kemarin. Bagi kalian semua yang merasa hidup terlalu berat, jalan stoik bukan solusi instan, tetapi pegangan yang stabil. Ia tidak menghilangkan masalah, tetapi membantu kita berdiri tegak saat masalah datang. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan terus-menerus, tetapi menawarkan ketenangan yang lebih tahan lama. Dalam dunia yang sering tidak adil, ketenangan batin adalah bentuk kebebasan yang berharga. Pada akhirnya, jalan stoik adalah tentang hidup selaras dengan akal sehat dan nilai kebajikan. Kita belajar menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan semangat untuk berbuat baik. Kita belajar tegas tanpa keras, tenang tanpa apatis, dan kuat tanpa harus mendominasi. Jalan ini tidak membuat kita kebal terhadap rasa sakit, tetapi membuat kita tidak hancur olehnya. Ketika kita berjalan di jalan stoik, kita tidak lagi menunggu dunia berubah agar kita tenang. Kita mengubah cara pandang agar tetap tenang di dunia yang berubah-ubah. Ini adalah pergeseran kecil dengan dampak besar. Dari hidup yang penuh reaksi, kita bergerak menuju hidup yang penuh kesadaran. Dari kelelahan batin, kita menuju keteguhan sikap. Jalan stoik juga mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar di luar, melainkan dibangun dari dalam. Ia tumbuh dari sikap menerima, bersyukur, dan bertindak sesuai nilai. Dengan fondasi ini, kebahagiaan tidak mudah runtuh oleh keadaan. Ia mungkin tidak selalu terasa intens, tetapi stabil dan membumi. Dalam perjalanan ini, kita akan tetap jatuh, tetap marah, tetap kecewa. Jalan stoik tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran pada diri sendiri dan kemauan untuk belajar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah sedikit lebih bijak. Setiap kesalahan adalah bahan bakar untuk pertumbuhan, bukan alasan untuk menyerah. Ketika kita konsisten berjalan di jalan stoik, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kita menjadi lebih kuat. Bukan dalam arti keras, melainkan kuat dalam arti lentur. Kita bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Kita bisa menerima tanpa kehilangan arah. Disitulah letak kebebasan sejati. Kebebasan dari belenggu emosi yang tidak perlu dan harapan yang tidak realistis. Jalan stoik bukan milik masa lalu, ia sangat relevan hari ini. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, jalan ini mengajak kita melambat tanpa tertinggal. Ia mengingatkan bahwa kualitas hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tetapi oleh seberapa bijak kita menyikapi apa yang terjadi. Jika kalian semua mencari pegangan hidup yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun cacian, jalan stoik layak dipertimbangkan. Bukan sebagai dogma kaku, tetapi sebagai teman berpikir yang jujur. Sebuah jalan yang mungkin tidak selalu nyaman, tetapi membawa kita pada ketenangan yang lebih dalam dan bermakna.